Pak Ketua Umum juga sudah mengatakan apakah dia masih memungkinkan untuk dinaturalisasi, diambil, memperkuat timnas. Tapi akan lebih baik lagi, akan lebih kuat timnas kita bisa kita dapatkan. Ini mungkin bisa membuat PSSI bergerak lagi lebih cepat, diambil. Saya rasa tim kita ini akan bisa bersaing. Penambahan 2 saja bisa kita dapatkan, kan akan oke, gitu. Di depan 1 lagi kita bisa tambah untuk bisa. Victor Gyökeres resmi perkuat timnas Indonesia. Reaksi tak terduga media Malaysia soal pemain naturalisasi Garuda. Kabar yang dinantikan oleh para pecinta sepak bola Indonesia akhirnya resmi diumumkan. Victor Gyökeres, striker tajam asal Swedia berdarah Indonesia, telah resmi menjadi warga negara Indonesia WNI dan akan memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional mendatang. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers yang penuh antusiasme di Jakarta, menandai salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan sepak bola tanah air. Victor Gyökeres bukan sosok sembarangan. Striker berusia 26 tahun yang saat ini memperkuat Sporting CP di Liga Portugal ini adalah salah satu bomber paling produktif di Eropa dalam 2 musim terakhir. Dengan torehan gol yang konsisten dan gaya bermain yang menggabungkan kekuatan fisik, kecepatan, dan penyelesaian akhir mematikan. Kehadiran Gyökeres dianggap sebagai lompatan besar dalam ambisi Indonesia menuju panggung dunia, khususnya kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Dalam pidato resminya, Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi Gyökeres sudah melalui tahapan panjang, termasuk verifikasi keturunan dari garis neneknya yang berasal dari Ambon, Maluku. Ini bukan proses instan. Victor memang memiliki darah Indonesia dan menunjukkan tekad luar biasa untuk mengenakan seragam merah putih, ujar Erick dengan nada bangga. Reaksi publik dalam negeri sontak meledak. Media sosial dipenuhi ucapan selamat, harapan, dan antusiasme luar biasa. Tagar seperti tagar Gyökeres untuk Garuda dan tagar selamat datang Victor menjadi trending topik di Twitter dan Instagram. Bahkan sejumlah artis, mantan pemain timnas dan influencer turut mengucapkan selamat dan menyambut kehadiran sang predator Eropa itu ke skuad Garuda. Namun di tengah euforia nasional tersebut muncul respons mengejutkan dari media Malaysia yang memberikan sudut pandang tak terduga soal keputusan Indonesia ini. Berapa media ternama negeri jiran seperti Harian Metro, Berita Harian, dan Stadium Astro memuat headline yang terkesan sinis mempertanyakan strategi Indonesia yang dianggap terlalu bergantung pada naturalisasi. Dalam salah satu artikelnya, Stadium Astro menulis, Indonesia kini bukan lagi tim Asia Tenggara, tetapi sudah menjadi Eropa mini di Asia. Apakah ini jalan pintas menuju sukses? Sementara Berita Harian mengangkat opini dari beberapa analis yang menyebut langkah Indonesia sebagai upaya membeli prestasi bukan membangun jati diri sepak bola nasional. Beberapa headline menyiratkan kekhawatiran bahwa dominasi Indonesia ke depan bisa mengancam posisi Malaysia di Asia Tenggara, terlebih dalam turnamen seperti AFF dan SEA Games. Namun di sisi lain, ada pula suara apresiatif dari beberapa kalangan sepak bola Malaysia yang mengakui kualitas luar biasa Gyökeres dan menyebut Indonesia kini benar-benar serius ingin menjadi kekuatan baru di Asia. Bahkan mantan pelatih timnas Malaysia sempat menyebut bahwa Indonesia sedang bermain di level yang berbeda dan negara lain harus segera mengejar atau akan tertinggal jauh. Kritik dan pujian yang datang dari negeri jiran justru semakin membakar semangat pendukung timnas Indonesia. Netizen Indonesia ramai-ramai menanggapi pernyataan media Malaysia itu dengan komentar-komentar penuh percaya diri. Lebih baik naturalisasi dan maju, daripada stagnan karena gengsi, tulis salah satu pengguna Twitter. Sementara yang lain menambahkan, Malaysia sinis karena mereka tahu Gyökeres akan jadi mimpi buruk di ASEAN. Kehadiran Gyökeres jelas memberi warna baru bagi skuad Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu bahkan disebut-sebut telah menyiapkan skema 433 atau 4231 dengan Gyökeres sebagai ujung tombak dikelilingi pemain-pemain cepat. Seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni. Dalam latihan perdananya bersama timnas, Gyökeres terlihat cepat beradaptasi dan langsung mencetak gol dalam sesi internal game. Selain dari sisi teknis dan prestasi,
kehadiran Gyökeres juga memberi dampak besar dari sisi komersial dan branding timnas Indonesia. Penjualan jersey dengan nama Gyökeres langsung melonjak tajam. Bahkan situs resmi PSSI sempat down karena tingginya trafik pembelian merchandise. Sponsor baru pun berdatangan dan siaran pertandingan timnas Indonesia diprediksi akan mencetak rekor rating baru, terutama saat Gyökeres tampil perdana di laga resmi. Kini semua mata tertuju pada laga debut Gyökeres bersama Garuda yang rencananya akan berlangsung dalam FIFA Matchday bulan depan. Stadion Gelora Bung Karno dipastikan akan penuh sesak karena fans ingin menyaksikan langsung debut sang mesin gol Eropa dalam balutan jersey merah putih. Namun lebih dari itu, kehadiran Viktor Gyökeres menjadi simbol transformasi besar dalam sepak bola nasional. Sebuah bukti bahwa Indonesia tak lagi sekadar penggembira di kawasan, tapi mulai membangun pondasi menuju panggung yang lebih besar, Asia dan dunia. Dan jika ada negara tetangga yang merasa panas atau cemburu, itu justru menjadi pertanda bahwa Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Selamat datang, Viktor Gyökeres. Garuda telah memiliki cakar yang lebih tajam. Kini saatnya terbang tinggi dan membuat dunia tahu bahwa Indonesia bukan hanya negara dengan semangat besar, tapi juga memiliki kekuatan yang nyata. Garuda tak hanya mengepakkan sayapnya, kini ia siap menerkam. Timnas Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, tantangan besar telah menanti karena Indonesia bertemu Qatar, Arab Saudi, Oman hingga Uni Emirat Arab. Yeah.